Kami orang yang berdosa yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, darah anak domba Allah. Urapi kami Tuhan, seperti nyanyian yang pertama tadi ya Tuhan. Betapa indahnya kekudusan-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah atas kami. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Itu salah satu nyanyiannya. Silakan duduk teman kita yang sudah bertemu muka dengan muka di hadapan Tuhan. Itu salah satu nyanyiannya saudaraku. Dan tadi ketika worship leader berkata salam satu dengan yang lain, biasanya 5 orang. Saya tadi salam cuma 4 orang karena satu sudah ada di sana. Gak mungkin saya pergi ke sana untuk salam dia, saudaraku ya. Dia sudah ada di sana. Jadi, tapi nyanyian kedua juga enak, saudaraku. Apa namanya nyanyian tadi yang barusan? Nyanyian tadi? Hah? Nyanyian yang kedua tadi? Hah? Kepala lupa ya, apa karena atmosfer berduka begitu ya? Ini aja, jangan terlalu bersedih karena dia sudah ada di sana. Amin. Sesuai dengan imannya di masa hidupnya, sungguh-sungguh. Ya setuju, katakan amin. Iya, puji Tuhan. Sebab ini tahun pembebasan. Kenapa kita harus bebaskan? Karena saya tahu atmosfernya, pikiran kita sedang ke sana, saudaraku ya. Haleluya. Saya kupas bahasa Ibrani tentang penghiburan, saudaraku. Nafkam itu adalah ketika nafkam terjadi dalam bahasa aslinya, itu Yesus membungkuk diri dan memeluk orang yang nangis seperti ibu memeluk anaknya ketika dia jatuh. Itu bahasa Ibrani penghiburan. Nanti saya akan khotbah jam 1, saudaraku ya. Nanti tutup peti. Jadi bahasa aslinya penghiburan ini yang sering dilupakan pendeta-pendeta, tidak tahu apa arti penghiburan. Jadi penghiburan itu Yesus membungkuk, memeluk seorang ibu, merangkul. Maka hari ini bilanglah sama Yesus, peluklah kami Tuhan, karena spirit kami sedang terganggu karena teman kami sudah ada di sana. Amin. Jadi bahasa Ibrani nafkam artinya seperti Yesus membungkuk, seperti ibu memeluk anaknya ketika dia jatuh, bersedih dan menangis. Itu nafkam bahasa Ibrani. Nanti di sana ya. Entah apa hubungannya khotbah ini untuk kehidupan kita. Sebenarnya saya agak sedikit maju mundur tentang khotbah ini, saudaraku. Bukan saya karena pasif lidah saudaraku berkhotbah, teman, karena waktunya juga sangat singkat sekali, karena kita akan ke sana yang ada waktunya, saudaraku ya. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya khotbah tentang iman ya. Tentang iman, karena saya pikir begini, kenapa Tuhan suruh saya khotbah iman Tuhan? Karena seluruh jemaat sudah punya iman. Gak ada amin itu ya. Ya harus dibilang amin, amin gitulah ya, amin. Jadi tidak perlu kita sebenarnya khotbah tentang iman, amin. Kalau saudara mau banyak iman ya bacalah bahasa kitab Ibrani, haleluya. Tentang iman saudaraku ya, bahasa Ibrani tentang iman ada 2 kata yang penting kamu ingat dalam sepanjang hidup ini sampai Yesus datang kali kedua, yaitu emunah dan pistis. Emunah adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah dikatakan di sini sering diterjemahkan kesetiaan. Jadi iman itu setia. Yang kedua adalah jujur atau keteguhan, teguh. Dan teman kita ini yang sudah pulang itu saudaraku sampai finish well. Saya juga pikir waktu dia sudah pensiun katanya, ya. Tidak saya sebut namanya, tapi saudara sudah tertulis namanya, siapa namanya. Dia setelah pensiun dia bersungguh-sungguh jadi melayani Tuhan. Dia masuk PI, dia ke Lampung, dia ke Bali, dia ke Manggung, dia masuk seminari sekolah Injili, sudah seminar PI, sudah pos PI. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan sampai finish well. Maka gak heran ketika kita salaman ada kurang yang satu, ya begitu ya Pak Diaken ya. Kurang ya tadi salaman biasa dia ya. Kok begini deh? Kok gak serius ini Diaken nih ya? Berapa tadi suruh salaman tadi berapa? 4 orang apa 5? Kurang 1 ya. Karena 1 lagi udah di sana. Amin saudara. Biasanya kan kalau 5 orang gitu 1, 2, 3, yang 1 sudah di sana gitu ya. Dan bangku itu biasanya kosong ya. Jadi orang yang meninggal itu biasanya ada yang tinggalkan 1 yang kosong ya. Kursinya sudah selalu kosong, tempat tidurnya selalu kosong ya. Amin. Haleluya. Oke.
Entah apa hubungannya dengan iman. Jadi emunah adalah bahasa Ibrani yang diterjemahkan dengan kesetiaan, kejujuran, dan keteguhan. Keteguhan artinya teguh bahwa janji Allah itu adalah ya dan amin. Katakan amin. Katakan amin. Janji Allah itu ya dan amin. Teguh. Apapun yang kita alami hari-hari ini, pokoknya emunah artinya teguh kepada janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi katakan juga setia dengan janji itu. Yang ketiga dikatakan juga jujur dengan janji itu. Perkatakan janji itu iman, emunah. Jadi seringkali kita hanya mendengar iman, Ibrani pasal 11 ayat 1 is oke, tapi pengertiannya apa kita harus jujur, harus setia, harus teguh. Ini berorientasi kepada tindakan menunjukkan dukungan yang teguh dan komitmen kepada firman yang iya dan amin. Sekalipun bumi langit berlalu, tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Itu iman kita, sudah faith iman kita, bahasa Inggrisnya. Ya setuju katakan amin. Yang kedua dalam bahasa Ibrani katakan aman, katakan amin. Aman, amin. Ya, sorry pastor ada nama aman di sini. Jadi gereja ini pasti aman. Haleluya. Gak ada tepuk tangan ya. Kalau kita sudah aman pasti amin. Amin. Itu akar kata daripada emunah atau bahasa Ibrani tentang keteguhan kita kepada janji, yaitu faith. Faith iman, ya. Karena saya dengar belakangan ini banyak gejolak-gejolak transisi ekonomi dan ini dan itu dan itu. Awal mula perang ketiga dan perang ini segala macam, perang apologet, perang digital, perang ini, perang itu, semua dibutuhkan iman. Yesus datang, kalau aku datang ke bumi, aku dapati ada iman di bumi. Wow. Dan umatku binasa karena kurang pengetahuan tentang firman Tuhan. Hanya dua ini yang penting, saudara. Yesus datang, adakah iman di bumi? Iman, faith, emunah, aman. Kok gak ada bilang amin? Jadi supaya jangan saya teriak-teriak, sebentar lagi kita mungkin ada yang nangis nanti di sana. Di sini bersuka-cita dulu lah, amin. Ketawa-ketawa dulu, nanti di sana nangis, amin. Karena teman kita, tadi Pak Gemala saya bilang salaman, kurang satu Pak. Biasanya kan 5 orang ya. Biasanya jadi 4 orang kita salami, biasanya 5 gitu ya. Yang satu sudah di sana kan, ya mungkin kita di sana nanti tunggu giliran. Memang Tuhan itu ajaib saudaraku. Kenapa? Dia panggil orang bukan menurut abjad. Kalau Tuhan panggil orang menurut abjad, wow siapa nama A di sini? Siap. Siapa? Kalau meninggal dia nama hurufnya Z, wow tidak ada lagi yang ngubur. Saya L, berarti saya sudah duluan pulang. Itu kedahsyatan Tuhan. Dia tidak panggil orang menurut abjad seperti di sekolah yang kita belajari. Amin. Dia panggil menurut pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya. Yang setuju katakan amin. Makanannya ini tadi itu suraku, pergunakan waktu yang ada hanya di sampai finish well. Dan setelah dia pensiun, dia ibaratkan hidupnya terus melayani misi kemana. Om Boy, saya bilang kalau misi itu identik dengan Tuhan. Benar pastor katanya. Saya ke Lampung, saya ke Bali, saya kok bersaksi kematian ya. Ya saya harus pakai duit ya. Ia bilang begitu kan, karena saya juga mantan penginjil saudaraku ya. Ya Asia Tenggara gitu ya. Identik dengan uang. Oh iya Pak, saya ke Bali, ke Lampung, ke Bali, ke Temanggung. Ini duit semua katanya. Haleluya. Dengan imannya dia jalani finish well. Haleluya. Aman. Akar kata yang berkaitan erat, bermakna dan dipercaya, teguh atau kukuh. Yang ketiga, batak. Itu bahasa Ibrani tentang iman. Ya, batak berarti batak, betul-betul batak. Bukan rasis saya, bukan. Ini kan masuk live ini. Batak Ibrani berarti percaya sungguh-sungguh, menaruh harapan sungguh-sungguh, dan bersandar kepada firman yang kau dengar hari ini. Itu batak, tambah H di belakangnya, jadi batak gitu ya. Haleluya. Amin apa amin nih? Haleluya. Jadi nanti di sana baru saya tahu penghiburan itu, Naham itu dipeluk, Yesus membukakan diri kepada seorang ibu yang anaknya jatuh menangis dan dipeluk gitu. Wah itu nanti penghiburan di sana ya. Haleluya. Bahkan dikatakan juga di dalam bahasa Yunani dikatakan arti iman yang kedua dalam bahasa Yunani adalah pistis. Arti utamanya adalah kepercayaan, keyakinan penuh, kesetiaan penuh, mencakup keyakinan moral tentang kebenaran Allah di dalam Injil. Engkau sudah pegang Injil sejak engkau lahir. Bahkan engkau tidur di waktu
Semua Injil sudah ada di situ. Alkitab mungkin sudah kau bantalkan di situ pada waktu kecil sampai umur sekarang ini. Apakah iman kita sesuai dengan perjalanan? Anak waktu Bapak Ibu bayi kan sudah ada Alkitab di situ. Yang setuju katakan amin. Belum saudara tahu baca Alkitab, sudah ada Alkitab di situ. Berarti bukan orang Kristen semua ini kayaknya. Benar apa enggak ini? Ibu yang punya anak sering kasih bantal nggak di bantal ya Alkitab, ya Injil ada sering. Kalau ada bayi Alkitab, ada bayi taruh Alkitab gitu ya. Lebih amin apa amin nih? Itu ada bayi pasti ada Alkitab. Artinya sejak bayi kita sudah di-cover oleh Alkitab sampai hari ini, sampai Yesus datang kali kedua. Walaupun kita tidak bisa baca, sudah bisa baca. Nah sekarang kita mau melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Pistis dikatakan saudaraku, hipotesis dikatakan digunakan Ibrani 11 ayat 1 menggambarkan iman adalah kata dasar yang sungguh-sungguh, dan pasal 11 dikatakan pasal 11 ini adalah uraian terpanjang tentang uraian iman, di mana kata iman diulang satu pasal itu sebanyak 24 kali dalam 40 ayat. Luar biasa saudaraku. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari dari segala sesuatu yang kita belum melihat, yang tidak kelihatan tapi sudah ada. Amin. Amin. Di sekitarmu ada keberhasilan. Di sini ada kesembuhan. Bukan ada amin. Apa dirundung kesembuhan? Tadi sudah ada nyanyian ini tahun pembebasan. Kenapa lagu itu muncul? Udah lama lagu itu muncul karena kita mungkin atmosfernya sedang Pak Boy. Udahlah, gak usah sedih dengan Pak Boy. Pak Boy sudah di sana, amin. Sesuai dengan imannya, amin. Amin apa amin? Ya iyalah, dia sudah enak di sana, sudah dia pandang itu Yesus. Wah, haleluya, amin. Jadi dikatakan juga Roma 10 ayat 11 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bacalah Alkitab. Amin. Jadi yang selama ini kamu baca di rumah apa? Koran sudah ada dong. Koran sudah tidak ada lagi. Berarti Bapak Ibu baca apa? YouTube. Gak apa-apa kalau doanya coyonggi. Tiap hari ada itu doa, belajar doa. Siang malam saya belajar doanya coyonggi gitu ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah bagaimana kita mendengar firman Tuhan kalau kita sendiri? Bacalah Alkitab dengan suaramu. Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mazmur pasal 23, Tuhan Yesus gembala yang baik, aku tidak kekurangan. Gak ada tepuk tangan ini. Maka ada kita kekurangan terus. Allahku memenuhi segala keperluanku, Tuhan Yesus gembala yang baik, aku tidak kekurangan dalam segala hal. Nggak ada tepuk tangan lagi, udah bosan-bosan tepuk tangan, baru 2 kali tepuk tangan. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, praise the Lord. Tuhan Yesus gembala yang baik, aku tidak kekurangan. Allahku memenuhi, nggak ada tepuk tangan juga, Allahku memenuhi segala keperluanku. Itu kita baca firman Kristus, kita dengar, iman kita loncat saudaraku. Dunia berkata akan terjadi resesi segala macam, tapi anak-anak Tuhan resepsi. Hanya amin saja, gak ada tepuk tangannya. Haleluya. Iman timbul dari pendengaran, maka membaca Alkitab itu keluar suaramu. Amin. 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 Oke, ya. Mari kita, ini agak tiba-tiba munculnya ayat ini ya. Ini hanya 20 menit ya. Waduh, luar biasa, udah tinggal 5 menit lagi nih. Yohanes 14 ayat 1 ya. Jangan gelisah hatimu. Coba tayangkan dulu Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu katanya ya. Ada itu ya. Oh, bisa ke sana ini. Oke, ada ya, ada ayatnya ya. Hah? Betul ya? Ya. Yohanes 14 ayat 1 terus mana ada? Oh iya susah ya kalau pakai itu ya. Oh kayak saya aja lah, saya rubah dulu nih. Ini terjemahan. Udah. Jangan lagi risau hatimu, percayalah kepadaku, kepada Allah dan percayalah kepada Allah. Ayat 2.
Ayat 2 dia. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian, ini iman kita ya, iman kita ini ya. Tentu aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus ayat 3. Ayo kita baca dengan suara keras, 1, 2 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu dan bagi iman, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Sekali lagi, aku akan datang kembali. Sekali lagi, aku akan datang kembali. Sekali lagi, aku akan datang kembali. Ada tepuk tangan ya. Jadi dia selamatkan kita, bukan kita ditinggalkan di muka bumi ini. Aku datang kembali. Untuk apa? Bawa kamu dan bawa aku. Itu iman, faith, amuna, aman, amin. Sampai dia datang kali kedua, iman itu tetap ada di sini. Kita aman. Nah, aku akan datang kembali. Woi, beri tepuk tangan juga. Saya kerjain kamu semua. Aku akan datang kembali. Saya kaget juga ini. Aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Bukankah dia sebentar lagi mau datang kali yang kedua? Amin. Amin. Menggenapi janjinya. Aku akan datang kembali. Untuk apa? Iman. Dan membawa siapa? Kamu. Siapa? Kok saya? Kamu. Siapa? Kamu. Siapa? Kok takut? Sebut namanya, takut duluan ya, nusul Pak Boy ya. Kamu siapa? Leo. Saya udah siap. Cuma saya bilang, Tuhan, kalau boleh 7 tahun lagi saya punya cucu. Ya. Siapa? Kok kamu siapa? Aku akan datang kembali membawa kamu. Siapa? Ada takut sebut namanya. Iya tidak iya, tetap aja dia datang kali panggil kamu. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, sorga, kamu pun. Wow, haleluya. Wih, luar biasa ya jemaat Bumi Anggrek ini, haleluya. Terus, kok haleluya, jadi materi penghiburan nih dah. Oke, ya luar biasa. Nah, kita lanjutkan tadi tentang iman itu, tinggal 10 menit lagi ya. Tentang iman tadi saudaraku. Haleluya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Haleluya. Jadi kalau ada iman kita timbul, perbuatan kita juga harus tergerak, harus timbul, harus nyata, harus kelihatan. Ya setuju, katakan amin. Iman timbul, reaksinya harus nyata, harus berbuat sesuatu, harus bergerak. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini yang penting. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, berpaling kepada Allah, bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Satu ayat ini juga ada 5 Allah. Ibrani pasal 11 itu ada 24 kali kata iman. Dikatakan di sini berkenan kepada Allah, berpaling kepada Allah, bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah dan sungguh-sungguh mencari Allah. Gak ada tepuk tangan ya. Saya takutnya nanti di sana tutup peti kalian pada nangis. Mendingan sekarang kita ketawa aja dulu. Haleluya. Orang yang dapat sungguh-sungguh imannya dan dia dapat upah dari Tuhan adalah seorang perempuan perdarahan 12 tahun. Matius pasal 2, silakan klik. Ayo anak muda. Nah ini karena materinya, ya kalau ada materinya silakan. Ya gambar perempuan yang jama jubah Yesus itu ya, haleluya. Terus. Nah ini dia tuh, seorang perempuan yang sakit perdarahan luar biasa. Sudah berobat ke tabib, berobat ke dokter, dikatakan di sini tuh saudaraku. Dan pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Haleluya. Katanya dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh.
Imannya di sini. Imannya tidak keluar-keluar. Asal kujama. Dia tidak keluar, hanya di sini. Jadi ada iman yang cukup berbahaya sekali kalau di sini. Kalau aku setia ibadah, pasti Yesus setia kepada. Di sini. Ini perempuan ini tidak keluar-keluar. Asal ku jamah jumpa Yesus aku sudah sembuh. Asal ku jamah jumpa Yesus aku sudah sembuh. Asal ku jamah jumpa Yesus aku sudah sembuh. Asal ku jamah tidak sembuh. Itu di sini. Dia tidak dipelah, saudara. Ini iman yang luar biasa dalam hatinya. Tidak ada orang mendengar. Hanya Tuhan yang mendengar. 12 tahun. Bukan dia tidak punya suara. Dia tidak punya kekuatan. Dia masih ada kekuatan. Tetapi imannya di dalam hatinya. Haleluya. Sementara saya khotbah, apakah iman saudara di dalam Roh Kudus yang kita dalam bait Allah berbicara kepada Tuhan? Tuhan yang ngomong dalam hatinya, ngomong, jangan ditunggu kata saya, ngomong, tapi dalam hati Tuhan ngomong, dalam hatinya ngomong. Kok lihatin saya melulu? Saya mau umur saya udah 65 gitu. Tuhan ngomong apa yang dalam hatimu, ngomong. Saya sudah 10 tahun sakit Tuhan. Ngomong sekarang. Tuhan, saya ingin punya rumah, punya mobil, saya punya di sekolah. Ngomong. Udah ngomong belum? Baru satu saja. Ampun pelita amat. Banyak ngomong sama Tuhan. Dalam hati. Kalau 12 tahun saja ditolong oleh Tuhan. Sudah bau. Menurut kata orang Ibrani, orang Yahudi, saudaraku, najis. Dia tidak peduli. Dia bilang, Tuhan, asal ku jamah jumpa Yesus. Ngomong sebelum selesai, tinggal 5 menit lagi. Ngomong. Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kau ngomong sama Tuhan dalam hatimu? Rahasia dong. Amin. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Dikatakan karena dalam hatinya tidak bakuar-bakuar, imannya menjadi asal ku jamah subahnya, aku akan sembuh. Amin. Hari ini ngomong dalam hatimu, Tuhan, jikalau selesai ibadah ini, semua masalah saya, semua sakit penyakit saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Persoalan saya sudah selesai. Sedih suka duka saya sudah selesai. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dia terseot-seot. Mana fotonya? Mana gambarnya? Jangan dirubah-rubah sampai selesai khotbah ini, sampai doa berkat tetap aja di situ biar dia orang tahu. Silakan bos. Nah, dia jamah jumpa Yesus. Seketika itu juga selesai. Dia terseot-seot, berdarah-darah, lendir, jijik orang melihat. Dia sama jumpa Yesus. Dan dia sembuh. Tuhan, dalam waktu yang singkat, selesai ibadah ini Tuhan. Aku mau on fire melayani Tuhan. Aku akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Selesaikanlah semuanya. Aku taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Saya sudah bergumul masalah ini, bergumul masalah sakit penyakit, bergumul ekonomi saya, masalah kuliah, masalah bisnis, kantor pekerjaan, sakit penyakit, ku taruh dalam kaki-Mu, ku tinggalkan di bawah kaki-Mu, dan aku jamah jumpa Yesus. Haleluya. Naftam, dia datang memeluk kita karena banyaknya penderitaan dan sakit penyakit. Dia menangis seperti ibu menggendong anaknya. Haleluya. Yang terakhir, haleluya. Yang kedua dikatakan Matius pasal 9 ayat 22. Dikatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentang itu, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah imanmu, hai, imanmu telah menyelamatkan kau. Maka sejak itu perempuan itu sembuh. Tepuk tangan bagi dia. Kalau Yesus sembuhkan perempuan berdarah 12 tahun, seberapa lama kau bergumul, masalahmu, problemmu apa besar, pasti Tuhan jawab setelah selesai ibadah ini. Mungkin sekarang doamu sudah dijawab Tuhan. Mungkin sebelum selesai ibadah ini, doamu sudah dijawab semua. Engkau sudah disembuhkan, engkau sudah dipulihkan. In Jesus name. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Miliki faith, milikilah iman daripada Allah. Ya setuju katakan amin. Ya setuju katakan amin. Bartimeus contoh yang kedua.
Lalu tibalah Yesus dengan murid-muridnya dan Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, dan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timoteus duduk di pinggir jalan. Markus 10 ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah seorang Yesus, itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini tipe imannya lain lagi. Dia bakuar. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bahasa Batanya, sebut homagom, tendangin nama muridnya. Dalam konteks lain ya, soalnya lo, najis, sudah buta 38 tahun. Gak pernah jubahnya dicuci bau. Tapi imannya lain. Dia bakuar. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Bahasa Inggrisnya, Lord, the son of David, mercy me. Yang tadi perempuan berdarah kan, asal ku coba jubahnya, aku sembuh. Bartimeus lain lagi, dia bakuar. Tapi bakuar, dalam hati pun Yesus yang sama juga menjawab. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan dikatakan lalu ia menanggalkan jubahnya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud. Wow, kalau tentara Yunani perang, bukan seperti halo bang, dia memang kayak histeris gitu loh. Yesus anak Daud, kasihani aku. Seperti itu, saudara. Tentara Yunani memang beda karakternya. Seperti itu orang-orang Yunani. Dia berkata begini, Yesus anak Daud, kasihani aku. Murid-muridnya marah, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ketika orang Bartimeus itu melihat, yang pertama kali dilihat siapa? Bukan ibunya, bukan papinya, bukan murid-murid Yesus. Yang pertama kali dilihat siapa? Yesus. Amin. Jikalau kita diberkati Tuhan, jikalau kita sudah dijamah Tuhan, disembuhkan, mari kita utamakan Dia di atas segala-galanya. Yesus bukan nomor satu, bos. Dia segala-galanya. Baru rumah tangga kita nomor satu. Yang nomor dua adalah pelayanan yang lain, ministry, yang lain-lain dan yang lain-lain. Yesus segalanya. Dulu saya salah. Saya bilang Yesus nomor satu, nomor dua istri dan anak-anak, nomor tiga pelayanan. Sekarang ada konsep Yesus nomor segalanya. Gak ada tepuk tangan. Apa sudah capek? Biar saya bilang sini amin. Tinggal 2 menit lagi. Ada Pak Gembala bilang 30 menit. Haleluya. Rabuni. Sekarang dikatakan apa yang kau inginkan? Oh enak ini sama Yesus ini. Tanya jawab nih. Dia tidak peduli mau bau kayak Bapak Ibu tadi datang ke sini nggak mandi nggak apa-apa. Amin. Orang buta ini sudah nggak mandi, siapa yang mandiin? Bau. Tapi Yesus bilang begini, apa yang kau mau? Sekarang begini. Perempuan berdarah itu kan dia bilang begini, kalau aku jamah sembuh. Nah Yesus bilang begini, tawarkan, apa yang kau mau saat ini? Apa yang kau mau? Ngomong. Apa yang kau mau? Ngomong. Apa yang kau mau sama Tuhan? Ngomong, sembuh. Jantung, paru-paru, usus, lambung, sembuh. Apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Kata Yesus, sembuh. Beda-beda konsep ya. Mohon maaf. Saya pernah berat darah 6 bulan, keluar lendir darah. Terus itu luar biasa, itu hamba Tuhan dokter. Saya pakai 1 menit untuk kesaksian. Dimasuki rudal 4 dan tidak pernah rawat. Darah. Jadi saya tidur di kamar mandi, geser sedikit keluar darah, geser sedikit keluar sendiri. Saya makan apa? Bubur di bubur, artinya air tajin. Dan pulang. Saya udah pamit, saudaraku. Saya kalau nggak salah berat saya 35 kilo. Orang kanteng begini, saudaraku, 35 kilo. Jadi seperti tengkorak ya, tinggi besar gitu. Sekarang sudah 97. Dokter sekarang puji, Pak, tolong Pak diturunkan. Ya udah saya kurangin Pak. Sekarang 87 ya. Kemarin dokter donor darah saya periksa turun 87 kilo, luar biasa. Tapi dia bilang masih kurang katanya. Oh sudah nggak nesak pakai kaos kaki. Saya bilang Kak, luar biasa. Dimasuki rudal, dikasih obat, semua, luar biasa. Tiba-tiba saya sudah pasang, tiba-tiba seolah-olah bukan dubatan, bukan suara batin dia, bukan suara roh, bukan suara Tuhan, enggak. Seolah-olah saya yang kunit. Saya cari di Google. Rupanya dokter Jerman, kumpul semua ahli-ahli, diperiksa kulit, dibakar tikus
dibakar ekor dia tikus, dilepas semua di keranjang-keranjang. Stres tikus ini. Dikasih kulit. Wow, langsung semangat mereka saudaraku ya. Ketika dikasih kulit, minumannya langsung luar biasa. Tikus itu semangat luar biasa. Wah, bukankah presiden kita juga senang kunyit? Orang-orang Solo senang kunyit. Wah, presiden aja minum kunyit, ayo saya minum kunyit. Saya parut saudaraku, hampir berbulan-bulan tangan saya kuning-kuningan. Kalau 2 juga kemana-mana kuning. Mulai ada ampasnya. Puji Tuhan, hari ini bisa melayani Tuhan. Apa yang kau mau? Yesus, firman ini, firman yang katakan Yesus, itu yang saya katakan hari ini. Apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Minta sama Tuhan saat ini kesembuhankah? Tuhan, hari ini kami lelah, hari ini kami bersedih, kami kurang mengerti panggilan dan rancangan-Mu Tuhan. Kau panggil teman kami yang baik, Son of David. Kasihanilah, have mercy on me. Kasihani kami, hiburkan kami sekalipun yang keluarga besarnya tidak ada di sini, tapi kami merasa kehilangan. Dia aktif dengan donor darah, dia banyak pelayanan cukup mendukung pelayanan di tempat ini. Tapi pas Tuhan ganti yang terbaik lagi, karena finish well, amanat agung harus kita selesaikan. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Lord, Son of David, have mercy on me. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Haleluya. Mari hamba Tuhan nyanyi. Kalau gunung ini belum beranjak saudaraku, ya saya khotbah 25 menit. Karena kita akan kumpul di sana yang ada waktunya saudaraku ya, yang langsung ke rumah ke Mangunjaya silahkan ya. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, iman kami Gebi Bumengrek akan tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di samping. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Apakah masih ada harapan melewati tangisan rasa sesak di dada? Walaupun gunung itu tak berpindah,
Apa yang kau mau, katakan Tuhan. Biarlah gunung itu dengan iman, kalau kau punya iman berkata, gunung ini beranjaklah. Mungkin ada gunung selama ini, beranjaklah, terpanturlah ke dalam laut. Masalahmu yang tidak pernah berubah, Dia sudah tolong kita dulu, sekarang Dia akan tolong kita selama-lamanya. 12 tahun gunung berdarah masalah, kau jangan jumpa Yesus. Oh, padimu akan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan tetap setia. Iman aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yesus, kau setia, Bapa yang baik, melayani. Salah satu lagu favorit beliau, mari hamba Tuhan melayani dengan sungguh-sungguh sampai finish well. Melayani dengan iman, melayani. Walaupun kita terseok-seok seperti perempuan berdarah melayani Tuhan, mari tetap fokus iman kepada Yesus. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi melayani. Apapun persoalan kita, mari kita terus berlari-lari mencapai panggilan surgawi. Sesuai dengan karunia dan talenta kita, mari kobarkan karunia untuk melayani. Mahkota tersedia bagi kita. Haleluya Yesus. Tuhan lebih dulu melayani kepada korbanmu 2000 tahun yang lalu. Darah Yesus melayani lebih sungguh. Bapa, dalam nama Yesus, Roh Kudus urapi kami untuk tetap melayani Tuhan Yesus zaman ini. Sekalipun banyak masalah tentang finansial, pekerjaan, bisnis dan kantor, halangan, tantangan apapun, bahkan sakit penyakit pun Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena Engkau sudah sediakan mahkota. Ketika Kau datang kembali, aku akan datang kembali. Kau sedang akan genapi janjimu. Second coming, divine healing, kesembuhan Kau berikan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pakai gereja ini untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, berkati keluarga besar. Sesuai iman kami akan sebentar lagi akan penghiburan dan juga tutup peti maupun juga pelepasan peti jenazah. Urapi semua hamba-Mu sampai pemakaman. Cuaca cerah di dalam nama Yesus. Sampai kami pulang tidak kurang sapun ke rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, puji Tuhan.